Lo pernah ngerasa kayak hidup lo jalan tapi hati dan pikiran kayak nggak ikut? Lo kerja, lo ketawa, lo jalan bareng temen, tapi dalam kepala ada satu suara kecil yang bikin lo ngerasa kosong. Bukan karena lo nggak punya tujuan, tapi karena logika lo lagi sakit. Hari ini, kita nggak cuman bakal bahas soal cara ngadepin overthinking atau insecure. Kita akan telusuri kenapa banyak dari kita merasa hampa, padahal hidup terus berjalan. Dan yang paling penting, kita akan belajar gimana caranya ngelatih logika biar waras lagi. Kadang kita merasa hidup terlalu berat, bangun tidur rasanya males, mandi pun kayak beban, mau ketemu orang aja ogah, semua serba hampa. Tapi yang aneh, kita nggak tahu kenapa. Nggak ada kejadian besar, nggak ada masalah nyata. Tapi batin kita remuk, tenaga drop, hati sesak. Pernah ngerasa kayak gini? Kalau iya, mungkin bukan hidup lo yang bermasalah, tapi pikiran lo yang lagi sakit. Orang jarang sadar kalau luka yang paling berbahaya bukan yang kelihatan, tapi yang diam-diam mengendap di kepala. Sakit yang nggak berdarah, tapi pelan-pelan makan semangat lu hidup. Dan bahayanya, kita sering cuek. Kita pikir kita kuat, kita pikir itu wajar. Padahal pikiran kita udah penuh racun, overthinking, benci diri, ngerasa nggak cukup. Semua itu bikin logika lu pelan-pelan lumpuh. Gue pernah ngelewatin masa itu. Bangun tidur bawaannya pengen nangis, jalan dikit lemes. Dengar suara rame malah makin sesak. Gue kira itu cuma stres biasa. Ternyata enggak. Gue udah terlalu lama minum racun pelan-pelan, dendam ke orang, nggak nerima masa lalu. Ngegas terus kalau ngadepin hal kecil, ngerasa semua salah gue. Dan itulah definisi dari pikiran yang udah luka, tapi nggak lo obatin. Logika yang luka itu bahaya. Karena dia akan ngasih lu kesimpulan yang salah. Lu capek dikit, dia bilang, lu gagal. Lu disakitin orang, dia bisikin, lu pantas dapet ini. Lu bingung ambil keputusan, dia bilang, apapun yang lu pilih pasti salah. Pikiran yang lagi sakit gak bisa diajak kompromi. Dia ngelawan lu dari dalam. Dia bikin lu percaya hal-hal yang sebenarnya gak nyata. Stoikisme ngajarin satu hal penting. Jangan percaya semua isi pikiran lu. Kenapa? Karena nggak semua yang kita pikirin itu fakta. Banyak cuman persepsi. Banyak cuman luka yang nyamar jadi logika. Dan kalau lo ngikutin terus isi kepala yang belum sembuh itu, lo bakal tersesat. Hidup lo bakal terasa berat bukan karena dunia jahat, tapi karena lo percaya hal salah dari pikiran lo sendiri. Gue nggak bilang semua emosi itu buruk. Enggak. Marah, sedih, kecewa, semua itu manusiawi. Tapi ketika lo nggak ngerti sumbernya dari mana, lo bakal keliling di labirin yang lo buat sendiri. Lo sibuk nyalahin dunia, padahal musuhnya ada di dalam. Lo sibuk cari pelarian, padahal obatnya bukan lari. Obatnya duduk, hadapi. Tanyain ke diri lo, apa sih yang sebenarnya gue takutin? Dulu gue kira yang bikin gue capek itu kerjaan, tapi ternyata bukan. Yang bikin capek itu pikiran yang nggak berhenti nyerocos. Suara dalam kepala yang gak pernah puas, yang terus bandingin diri gue sama orang lain, yang bilang gue gak layak bahagia, yang ngejudge gue tiap bikin kesalahan. Lo kenal suara ini? Kalau iya, mungkin lo juga udah terlalu lama diem bareng pikiran yang sakit. Kita hidup di zaman yang katanya bebas, tapi pikiran kita malah makin terikat. Kita dicekokin standar bahagia, sukses, dan cinta versi orang lain. Padahal otak kita udah capek mikir. Dia cuma butuh istirahat. Tapi gimana bisa istirahat kalau tiap scroll IG isinya orang bahagia semua? Gimana bisa tenang kalau tiap detik kita ngerasa harusnya gue juga bisa kayak dia? Gue nggak nyuruh lu stop main sosmed. Tapi coba sekarang lu buka mata. Seberapa sering lu bandingin hidup lu sama orang? Seberapa sering lu iri sama hal yang sebenarnya nggak lu butuhin? Seberapa sering lu tersiksa sama ekspektasi yang nggak pernah lu sepakati? Ini bukan salah dunia. Ini sinyal dari kepala lu. Gue capek. Dan mungkin sekarang saatnya lu dengerin dia. Gue pernah baca, overthinking bukan tanda lu terlalu mikir, tapi tanda lu belum berdamai. Kalimat itu nusuk banget.
Karena gue sadar, isi kepala gue kacau bukan karena gue pinter, tapi karena gue belum selesai sama luka lama. Dan selama lu belum berdamai, lu akan terus hidup dalam mode waspada. Was-was ditinggal, was-was gagal, was-was nggak disukai. Kayak jalan di atas ranjau. Cara paling pelan tapi pasti buat sembuhin pikiran yang sakit adalah diam dan jujur. Diam bukan berarti pasrah, tapi kasih ruang buat dengerin isi kepala sendiri. Bukan buat ngeladenin semua isi pikirannya, tapi buat ngeliat mana luka lama, mana logika sehat. Kadang lu butuh duduk dalam sepi biar lu sadar ternyata lu bukan suara gelap itu. Lu cuman orang yang lagi butuh istirahat. Waktu gue mulai jujur, gue sadar selama ini gue bukan takut gagal, tapi takut dilihat orang gagal, bukan gak percaya diri. Tapi terlalu peduli apa kata orang, bukan gak bisa move on, tapi belum bisa maafin diri sendiri. Semua luka yang kelihatan dari luar ternyata akarnya di dalam. Dan selama gue gak gali akar itu, hidup gue bakal terus penuh topeng, pura-pura kuat, pura-pura waras. Ada satu prinsip stoik yang gue suka banget. Amor fati, cintailah takdirmu. Bukan pasrah, tapi terima dengan mata terbuka. Gue belajar ngeliat semua rasa sakit gue sebagai pelajaran. Bahkan rasa sesak di dada, rasa malu masa lalu, semua gue jadiin batu loncatan. Karena yang bikin kita tumbuh bukan kenyamanan, tapi ketidaknyamanan yang kita olah jadi makna. Pikiran yang sakit itu bukan akhir dari hidup lo, tapi sinyal. Kayak lampu merah di dashboard mobil, artinya lu harus berhenti sebentar, cek kondisi mesin. Jangan malah panik, jangan langsung gas. Duduk, raba, rasain. Tanya diri lo, apa yang selama ini gue pendam? Kadang lu nggak butuh solusi rumit. Lu cuma butuh ketulusan buat ngaku, iya gue capek, iya gue belum sembuh. Dan tahu nggak apa yang bikin proses sembuh jadi lebih berat? Karena kita pengen cepet. Kita pengen sakit hati hilang dalam seminggu, luka batin sembuh kayak minum obat pusing. Padahal pikiran itu rumit, butuh waktu buat pulih. Tapi selama lu terus bergerak, meski lambat lu akan sembuh. Stoik bilang, it's not things that upset us, but our judgment about things. Dan itu benar banget. Pernah nggak lu diem, terus tiba-tiba ngerasa bersalah tanpa alasan? Itu bukan hal aneh, itu tanda banyak luka yang lu simpan. Dan semakin lu pendam, semakin keras dia teriak. Sakit kepala, gampang marah, overthinking, semua bisa jadi efek dari pikiran yang gak dikasih ruang buat sembuh. Jadi mulai sekarang, lu harus kasih izin ke diri sendiri. Buat jujur, buat marah, buat nangis, buat berhenti. Gue percaya semua orang berhak pulih. Tapi gak semua orang mau jujur sama sakitnya. Banyak yang pura-pura kuat. Banyak yang lari ke kesibukan, banyak yang cari pelarian ke orang lain. Tapi tahu nggak apa yang lu hindari itu? Diri lu sendiri. Dan selama lu nggak berani tatap bayangan itu, lu akan terus lari. Padahal semakin lu lari, semakin hidup terasa berat. Bukan karena dunia, tapi karena lu sendiri. Mulai hari itu gue berhenti nanya, kenapa gue? Gue ganti jadi apa yang bisa gue pelajari dari ini? Gue berhenti ngeluh, kenapa hidup gue susah? Gue ganti jadi, apa yang bisa gue kendalikan dari sini? Itu ajaran dasar stoikisme. Bedain mana yang bisa dikontrol, mana yang enggak. Dan hidup jadi lebih ringan ketika lu stop ngelawan hal yang di luar kendali lu. Tiap pagi, gue punya kebiasaan baru. Sebelum buka HP, gue tulis satu kalimat. Hari ini gue nggak mau nyakitin diri gue sendiri lewat pikiran. Sesimpel itu. Tapi dampaknya gila banget. Karena ternyata penyiksa paling kejam bukan orang lain, tapi isi kepala kita sendiri. Dan lo bisa mulai ngelawan itu pelan-pelan dengan kalimat yang ngebela diri lo sendiri. Sekarang, gue nggak bilang hidup gue udah sembuh total. Masih ada hari-hari berat, masih ada suara nyinyir di kepala. Tapi sekarang, gue punya satu hal yang beda. Kesadaran. Dan itu senjata paling kuat. Karena dengan sadar, lu bisa milih. Lu bisa mutusin, gue nggak mau percaya pikiran negatif ini. Lu bisa bilang, gue berhak bahagia meskipun luka gue belum hilang. Dan lu juga berhak bro, berhak buat tenang, buat pulih.
buat jadi versi lo yang sehat. Tapi lo harus mulai dari satu langkah kecil. Jangan percaya semua isi kepala lo. Jangan anggap semua pikiran itu kebenaran. Kadang itu cuma racun. Kadang itu cuma trauma yang menyamar. Dan cuma lo yang bisa bedain itu semua. Kalau lo mau jujur sama isi hati lo sendiri. Gue tahu video ini nggak bakal langsung nyembuhin lo. Tapi gue harap dia bisa jadi cermin. Tempat lo berhenti bentar, ngaca, terus bilang, gue juga pantas sembuh. Lo bukan lemah karena lo hancur. Justru lo kuat karena lo masih mau bertahan. Masih mau belajar. Masih mau bangkit. Nggak semua orang bisa kayak lo. Jadi jangan remehin diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini ngena, share ke orang yang lo sayang. Karena siapa tahu mereka juga lagi diam-diam perang sama pikirannya sendiri. Dan kalau lo pengen tempat buat cerita, kolom komentar gue buka lebar. Cerita lo berharga. Suara lo nggak harus disembunyikan. Mungkin kita bisa saling bantu. Karena di dunia yang keras ini, kita butuh saling ngerti. Ingat lo nggak harus sembuh cepat. Lo cuman harus terus maju. Pelan juga nggak apa-apa, nggak ada jam masuk surga. Yang penting jalan. Dan kalau hari ini lo cuman kuat buat duduk, duduk aja. Tapi jangan nyerah. Karena setiap rasa sakit yang lo lewatin hari ini adalah bahan bakar buat versi lo yang lebih bijak besok. Dan kalau suatu hari nanti lo udah sembuh, jangan lupa lo pernah luka. Dan mungkin luka itu akan jadi alasan lo buat nolong orang lain. Karena yang pernah jatuh lebih ngerti cara bantuin orang berdiri. Jadi jangan hilang, jangan padam. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang waras dari pikirannya. Dan lo bisa mulai jadi salah satunya hari ini. Dan kalau lo mau lanjut perjalanan sembuhin logika yang sakit, subscribe channel ini. Karena di Sakit Logi, kita belajar bareng, bukan buat jadi sempurna, tapi biar pelan-pelan sembuh